kuatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan kita di pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman semuanya? Sehat ya. Ada teman sekelompoknya yang tidak hadir? Ada. Coba kita cek kehadiran dulu ya. Baik. Alisha, semuanya duduknya tegak. Kita simpan dulu, duduknya tegak. Tarik nafas dulu yang panjang. Keluarkan pelan-pelan. Tahunya 3 kali berturut-turut. Tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi. Apa ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ulangi ya. Fokus ya, fokus ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Simbiosis, hubungan antara makhluk hidup, gitu ya. Masih ingat bagaimana hubungan antara makhluk hidup? Apa saja istilahnya yang kalian ingat? Ada netralisme, mutualisme, solusi terhadap permasalahan lingkungan yang ada di lingkungan kita. Itu di sini yang spesifik adalah lingkungan di pesantren, gitu ya. Gimana nih kalau kalian lihat sesuatu yang tidak sesuai, gitu ya, dengan lingkungan yang seharusnya, maka kita harus punya solusi. Gimana nih supaya lingkungan kita menjadi pembelajaran yang kita lakukan adalah discovery learning. Kemudian metodenya nanti kita diskusi kelompok, nanti ada presentasi. Penilaiannya pertama nanti presentasi kelompok, kemudian produk dari setiap kelompoknya, dan juga ada Kita menjadi kolaborasi. baik, kita langsung saja. Perubahan ini, ketika lingkungan kita terganggu, keseimbangannya terganggu, maka disitulah terjadinya perubahan atau lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Boleh ngomong 4 atau itu pencemaran? Masuknya atau dirasukannya semua benda atau makhluk hidup atau komponen lainnya oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan turun sampai tidak berfungsi dengan baik. Ya. Apa yang hubungan pinggir jalan Hargai potensi, tingkatkan prestasi. sudah bagi kelompoknya sesuai dengan pembagian kelompok gaya belajar kalian yang 9 minggu lalu. Jadi nanti kelompok 1, kelompok 2 tugasnya adalah mencari gambar atau foto ataupun berita yang ada di internet tentang perubahan lingkungan yang terjadi di Indonesia ya. Nanti kalian buat laporannya dalam bentuk poster atau infografis ya. Kemudian yang kelompok 2 dan kelompok 3 di sini kalian mencari juga sama gambar, foto, berita ataupun mungkin cuplikan video yang kalian temukan di internet ya tentang bagaimana pencemaran air. Nanti silakan kalian buat dalam bentuk video pendek dampak yang terjadinya bagaimana terhadap makhluk hidup. Dan yang kelompok 5 dan 6, nah kalau ini kalian nanti punya kesempatan buat jalan-jalan. Cari di pesantren kita mana lingkungan yang kelihatan tercemar. Oh, ini. Itu bekas cuci piring ya, makanya jadi yang kotor ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Silakan diskusi ya. Kira-kira kalian bikin video juga ada cuplikan video yang menceritakan tentang proses ini. Nanti yang dikumpulkannya ini ya, posternya ya.
diskusi materi perubahan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Adapun kasus yang kami ambil adalah kasus Rancak Unpas yang berada di Bandung, Jawa Barat. Lalu ada video viral dari salah satu petani di mana petani tersebut protes atas kejadian ini. Apakah kalian tahu bagaimana kondisi perairan Indonesia saat ini? Kini, perairan di Indonesia sudah banyak sekali yang tercemar dan faktor-faktornya disebabkan oleh limbah-limbah pabrik, sampah plastik, dan tak hanya itu, bahkan bekerja yang kita gunakan sehari-hari pun dapat menyebabkan pencemaran saluran lingkungan. Dari hal tersebut, memberi dampak yang sangat besar terhadap hidup di antara terhadap manusia, ikan, dan makhluk hidup lainnya. Apakah kalian tidak ingin keindahan dan kebersihan laut ini tetap terjaga? Perairan Indonesia sedang menunggu untuk diselamatkan oleh kita. Perlukan di sekitar lingkungan pesantren kita, yaitu di depan kamar mandi. Kita bisa lihat hal yang akan terdampak, salah satunya adalah udara di sekitarnya akan tercemar. Selain itu, jika dibiarkan dan tidak diatasi, sampah akan semakin menumpuk dan selokan akan tersumbat, sehingga dapat terjadi banjir ketika hujan. Pencemaran lingkungan itu dapat terjadi disebabkan oleh diri kita sendiri, lalu perubahan yang harusnya terjadi harus dilakukan oleh diri kita sendiri juga. Mungkin harus menggunakan sabun yang ramah lingkungan, terus juga buang sampahnya pada tempatnya, atau bisa sampah-sampah tersebut kita daur ulang. Kita harus sadar dari diri sendiri dan harus melakukan upaya tersebut, terus melakukan upaya pelestarian, menjaga, terus mengajak orang sekeliling kita untuk ikut menjaga pelestarian tersebut. Yang terjadi dengan gambar di bawah ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan bagaimana perasaanmu melihat kondisi tersebut. Ini akan saya kirimkan di Google Classroom, nanti kalian bisa kerja. Ya, itu saja yang kita pelajari, yang kita sama-sama sudah menyelami lebih dalam lagi tentang pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kita. Semoga dengan pembelajaran ini kita akan semakin semangat untuk lebih menjaga lingkungan, terutama lingkungan sekolah, lingkungan asrama, dan juga lingkungan di sekitar kita yang tentu dengan lingkungan yang bersih akan membuat kita semakin nyaman dan betah tinggal di sini, ya kan? Ya, dan semoga kedepannya pun di masa yang akan datang, ya, dari kelas ini akan ada duta-duta, ya, duta-duta yang menjadi orang-orang yang sangat peduli dengan lingkungan, ya, tidak hanya di sekitar kita, tapi juga di tingkat yang lebih besar lagi, ya, di negara kita, bahkan mungkin di tingkat internasional, ya. Ya. Baik, kita cukupkan saja pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam